Nanyai satu persatu anak buahnya, paling ya gak ngaku ya loh, nanti daripada ngaku risikonya dihukum melanggar HAM, mau gak ngaku. Nah pada waktu Pak Jokowi komitmennya mau mengungkap itu, tapi sampai akhir jabatannya ndak sama kali. Sulit, Pak. Ya iya. Itu yang pakar-pakar hukum yang waktu Pak Mahfud ya sama dia sulit. Terus kematiannya Walaupun mungkin sedikit bisa diungkap, tapi apakah yang dirugikan juga nggak membela untuk ya ini sulit juga, nanti adu bukti ya sulit. Yang itu loh, tokoh hak asasi Munir kan meninggal di diracun di pesawat itu, tapi akhirnya sing dihukum pilotnya karo pramugari ini, tokoh intelektualnya, dalangnya nggak kecekel. Ya, sebenarnya ketangkap Pak, cuma kalau dibawa ke pengadilan nanti untuk membuktikan itu, kalau nggak ada yang bisa yang pilot dan meyakinkan ya nggak berani juga. Iya, pilotnya sama pramugarinya nggak wani nunjuk gitu loh. Ya, akhirnya dia kan jadian kan di penjara itu. Memang diracun. Nah, sampai di negeri Belanda pesawat turun dia muntah-muntah. Dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan keracunan. Jadi kayak iso nolak. Tapi kan pilot gak mungkin hubungannya aku karo Munir ini gak ada ya toh, tapi saya dapat suruhan pesanan sopo lah kuwi gak wani ngaku deh. Padahal nek dhek ngaku bebas deh ya toh. Sing dicekel kan sing ngongkon. Tapi gak wani, mungkin ini ya jenderal Pak Harto apa piye. Atau tokoh itu. Nah, ya ngeri politik. Tiga yang maju ya? Ya, Indah Raya, Boni, Pak Maiti. Pak Maiti sama Bagus itu Panutur. Oh, Boni gerak terus, anakku tiap malam mengkoordinir kelompok-kelompok itu. Banyak yang kerja. Nah, Bagus Rizky itu ternyata anaknya pimpinan Padepokan Sejahtera Pak Tarmaji wis meninggal. Itu dia sudah meninggal, itu anaknya. Nah, dia itu 2 periode anggota dewan, terus saya ketua Golkar Madiun, punya perusahaan itu pengisian LPG, terus punya saham tambang emas di Lombok. Sugih bayare Rizky bonus tak arani mek anggota dewan utawa ketua Golkar ngono bayare. Aku mimpi asli. Anu tak tuku nek. Nah iya. Nah, sama dia dijajaki ambek bapake sama Babang Blandong. Butuhmu piro tak joki gitu. Dari KPU sudah bisa
bisa ya gitu. Jadi nanti Pak Madi itu salah satunya yang jadi doi nanti yang harus bisa ketemu itu wakilnya. Nah, Jadi nanti kalau misalnya kritik apa saja orang keluar orang jalan terus tahu anaknya apa, miliknya kelemahannya apa, itu serang terus nanti. lah anak saya buat kaos tuh habis 7,5 juta. Kaos tok itu gue wong satu. Jagung tiap titik tiap malam traktir nang warung-warung gak cocok ibu di gak masuk akal. Nggak bisa Mbak menarget di nanti sekian nggak bisa. Soalnya apa? Soalnya ini yang main ini cengeng-cengan sih. Undang-undangannya melanggar udah ini Pak Rosi 40 LSM berutuk nang kantor Pemkot sana. Tuntutannya apa? Kalau laptop itu menyalahi hukum, soalnya dituntut laptop itu haib sopo nek rusak sopo sing dandani danane kodi dia punya pak data-data itu. Nah ini yang punya data untuk menjelaskan pada mereka data akhirnya mereka menerima mulai aja disangoni 2,5 juta siji. Karena saya bilang sama ajudannya Pak Maidi, sarono ngomong ae kuwi kanca-kanca guyon. Yo iso lah. Anak saya juga punya data-data negatif yang dilakukan Pak Maidi itu punya. Tapi gak wani bongkar karena dia sudah komitmen mau mendukung Pak Maidi sampai jabatannya selesai. Tahu Pak celah-celah ini. Nanggone asrama haji itu loh. Untuk listrik itu apa namanya? Bukan tenaga, Pak Esatin bukan alatnya. anu to rafu itu apa jenenge
nek giliran nganggo kuwi. Diesel. Diesel Generator. Oh, Genset. genset sing bodi itu rusak. Ya toh. Ganti anyar. Lah kuwi sing rusak kuwi nang ndi? Lah itu ana 50 tahun. Terus tanah sing bangunan. Ponakane sing ya. Apa, Pak? Itu anu toh. Poltek itu. Ah, politeknik. Politeknik kan baru direkrut. Ada beberapa tanah yang nggak beres, belum diselesaikan. Anak saya punya katanya, dia pengen jadi bapak ini masih salah baru sekarang ini beda sekarang kan bapak ini tapi yo gak gelem deh nyelek-nyelek masa lalu yo angel mestine yo enek wong sing kono punya pengaruh lah nek jalan tamrin bagian udah anakku Aku kan itu pas di Mojorejo. Lah. Weru jerene. Aku ceritani ngene pas haji. Pak Sopo datani motore anu Pak. Troy kuwi. Artinya kan pegawai ini kayak ngeterke LPG anak buah kabeh.
Salam. Bapak, oh itu. Ya, salam. Aku ceritanya kan anakku gebelut dicekel di gunung Polres itu. Anak si nomor lurus ganti Satpol PP lho. Guru ya. Nganu kuwi. Paham iki Pak sampeyan. Pak. Halo Mbak.
Di surga dan yang di bumi. Dan saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Niaga sampai Pulau Rote. Kami terus kemurahan kasih Bapa sehingga Engkau melindungi menjaga Indonesia dari berbagai ronrongan yang akan terjadi maupun ronrongan dari kami kebinekaan yang membawa persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia ini terjaga, dan hati bangsa ini Tuhan Engkau letakkan pada hatimu sehingga terus Engkau mengingatnya, sehingga kami semua bangsa ini sepakat terus sampai selama-lamanya bahwa kami adalah satu di dalam Indonesia ini.
Dan kami terus berdoa Bapa untuk situasi kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Kami merasakan bahwa situasi damai, situasi yang aman ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kami terus memohon Engkau Tuhan menganugerahkan kepada kami rasa nyaman, rasa aman bagi seluruh penduduk Indonesia ini melalui tangan Polri, melalui TNI. Engkau pakai mereka untuk menjaga rasa aman ini dari seluruh kehidupan masyarakat ini. Bahkan kami terus berdoa Bapa, memohon kepadamu, campur tangan Tuhan ketika Indonesia akan menghadapi pilkada serentak 27 November yang akan datang ini, dengan berbagai pasangan-pasangan yang telah mencalonkan diri, yang telah dicalonkan, supaya mereka terus berkomitmen untuk menjaga kondusivitas di tanah air Indonesia ini. Sekalipun mereka berbeda-beda dalam rangka memilih pemimpin-pemimpin mereka, tetapi mereka sepakat bahwa Indonesia harus tetap satu. Dan Engkau Tuhan yang menolong para aparat keamanan supaya mereka juga jeli dan melihat gerakan-gerakan orang-orang yang sengaja untuk membuat satu kekacauan. Tuhan, cegah mereka dengan aparat-aparat keamanan dengan mata yang jeli, mata elang yang baik, supaya mereka dapat melihat gejala-gejala itu dan mereka mengurungkan niat-niat mereka. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk pelaksana pemilu pilkada ini, Bawaslu, KPU di setiap daerah. Engkau pakai mereka supaya mereka netral dalam menyelenggarakan pilkada ini, supaya mereka tidak memihak satu pasangan atau pasangan yang lainnya, tetapi mereka benar-benar menyelenggarakan dengan jujur dan adil, untuk supaya rakyat ini mereka tidak dibohongi oleh karena tindakan-tindakan yang mencemarkan pilkada ini. Begitu juga aparat kepolisian, aparat TNI, supaya mereka juga memiliki hati yang tidak memihak dan mereka netral dalam mengambil satu langkah-langkah pengamanan. Dan Engkau Tuhan yang menolong mereka sehingga mereka dipenuhi dengan hikmat surgawi, agar mereka juga dapat mengendalikan situasi. Apabila saat ini juga masih ada di beberapa daerah ada demonstrasi, tolong Tuhan Engkau berikan kesabaran kepada anggota-anggota Polri yang menjaga supaya mereka melakukan tindakan persuasif untuk mencegah terjadinya gerakan-gerakan yang anarkis, supaya mereka yang demonstrasi itu memiliki persepsi dan memiliki tujuan yang jelas. Dan kami berdoa Bapa, biarlah negeri kami ini menjadi kesaksian bagi negeri-negeri yang lain di dunia ini. Dan Engkau Tuhan yang terus memelihara dengan kasih-Mu agar Indonesia ini terus membangun kemajuan, membangun peradaban, sehingga semakin hari semakin maju. Kami terus berdoa biarlah melalui pemerintahan yang akan berganti ini, Tuhan Engkau menolong pemerintahan yang baru, supaya mereka tidak kembali ke belakang, tetapi mereka mengarahkan pikiran mereka, rancangan mereka ke depan kepada sebuah kemajuan, dan mereka dapat membangun sinergi dengan rakyat ini, sehingga Indonesia penuh dengan kedaulatan, dan juga mereka terus menanamkan nilai-nilai moralitas yang baik, sehingga Indonesia menjadi Indonesia yang maju. Indonesia akan mencapai kemakmuran seperti cita-cita dan harapan Kepala Pahlo Cinawi Totong Tentrem Karto Raharjo itu dapat terjadi bagi Indonesia. Oleh karena itu keadilan menjadi sasaran dan capaian bagi pemimpin-pemimpin yang baru ini. Terima kasih Bapak, berkati Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin kami, beri roh mereka yang takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak hanya mementingkan kelompok mereka, sehingga mereka tidak hanya mementingkan kehidupan kelompok-kelompok tertentu, tetapi mereka dapat menjangkau seluruh rakyat sampai ke pedesaan-pedesaan, merasakan kemakmuran, merasakan keadilan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan Indonesia dalam
Kalau ada hamba-hambamu yang sudah masuk dan kiranya Engkau yang akan menyertai dengan tanda-tanda mujizat ajaibnya. Banyak orang menjadi percaya kepadamu. Segala segala penghalang Injil tidak bisa masuk dan tidak bisa diberitakan. Kami batalkan, kami robohkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa bertugas bersama dengan menjangkau mereka, merenggut jiwa mereka supaya mereka diselamatkan. Oh Tuhan Yesus, Kau berikan kuasa pengharapan kehidupan saat mereka menghadapi berbagai persoalan dan tantangan. Hamba-hambamu ini Tuhan penuh dengan wibawa yang dari Engkau. Hamba-hambamu ini Tuhan penuh dengan kuasa yang dari Engkau. Oh haleluya. Hadirat Tuhan menyertai kuasa untuk segala keperluan, segala fasilitas finansial Tuhan senantiasa mencukupkan dan menyertai. Untuk para misi yang ada yang terus bertumbuh, kiranya Engkau akan sertai, kiranya Engkau campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk menyelamatkan jiwa mereka. Terima kasih. Kalau ada orang-orang percaya di sana Tuhan, juga mulai setia mulai mereka ingin memberitakan Injil, kiranya supaya bisa menjangkau keluarganya, bisa menjangkau sanak saudaranya. Oh, di sana sedang terus kelompok-kelompok orang percaya, mulai dari kecil dan semakin besar dan semakin berikan kekuatan dan punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa.
Percaya kuasanya
Tuhan.